Jadi kalau dakwah nggak ada makannya, itu nggak dakwah, itu namanya ceramah. Makanya dulu Habib buat haul, motong kambing, makan dulu. Setelah jamaah kenyang baru disuruh pakai baju, nutup aurat. Kenapa dulu dakwah itu diterima? Karena dakwah itu ila ta'am, ngajak makan. Sekarang orangnya lapar, hutang umat min halin, dari suatu keadaan, ila ma huwa ahsan minhu, merubah umat dari satu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang sebelumnya tidak menutup aurat jadi nutup aurat, yang sebelumnya riba, zina, narkoba menjadi orang yang santun, yang sebelumnya buat maksiat menjadi taat, yang sebelumnya durhaka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah dia dakwah. Nah, dakwah itu sendiri ada beberapa rukunnya. Yang pertama ada namanya da'i. Da'i itu orangnya. Lalu kemudian ada namanya wasilah, yaitu sarananya yang dipakai. Ada namanya madah, materinya, apa yang mau disampaikan. Kemudian yang keempat ada namanya mad'u, objeknya, siapa yang mau kita dakwahi ini. Nah, da'i ini dia mempersiapkan dirinya dari mulai Al-Qur'annya, kemudian hadisnya, kemudian fikihnya, kemudian usul fikihnya, akhlakul karimahnya. Dan kunci dari semua ini, Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, adalah bahasa Arab. Mau nggak mau, suka nggak suka, mesti belajar bahasa Arab. Nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Karena semua pakai bahasa Arab. Hadis, tafsir, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, semua pakai bahasa Arab. Barulah ini di kepala si da'i tadi. Lalu kemudian setelah da'i punya bahan-bahan itu, dia mau menyampaikan itu apa? Wasilah, sarana dakwah yang bisa dipakai. Ada orang berdakwah dengan cara khitobah, ceramah, tausiah, khutbah, kultum, pengajian yang sifatnya public speaking. Tapi ada orang berdakwah dengan cara bil mal, bahasa Arabnya mal, bahasa kitanya mall, dengan harta. Ada orang dia nggak pernah ceramah sekali, nggak pernah tabligh akbar, tapi dia buat pondok tahfiz gratis, dia buat mobil gratis, yang mau naik silakan, syaratnya 2, sakit mati, namanya ambulan. Ada lagi yang berdakwah dengan siasah. Siasah artinya politik. Jadi orang-orang yang berdakwah dengan politik, dia nggak pernah ceramah, nggak pernah khutbah, nggak pernah kultum, nggak hafal Quran. Tapi dia berdakwah dengan apa? Dengan tanda tangannya. Tahun ini APBD 50 anak dikirim ke Tarim Hadramaut Yaman. Tahun ini anak-anak dikirim APBD ke Al-Azhar Kairo, dibangunkan asrama, pendidikan gratis. Setelah pulang dari Yaman, dari Mesir, dibuatkan Islamic Center, ngajar, APBD, gaji, Basnas dihidupkan. Ini orang-orang yang berdakwah dengan siasah. Lalu kemudian apa lagi wasilah yang bisa kita pakai? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak hanya sekedar kalam, sekarang banyak sekali. Inilah dia wasilah dakwah yang disebut dengan era digital. Jadi adik-adik berdakwah sekalian, jadi di rumah Quran musawarah tidak hanya diajarkan tahfiz, tapi juga diajarkan bagaimana mengelola dari mulai syuting, editing, uploading, surfing, browsing, kencing, semua diajarkan. Ini untuk apa? Untuk digital, bekal dakwah digital. Karena ini juga wasilah dakwah. Ada orang yang nggak pernah ceramah, nggak ngomong, nggak hafal Quran, tapi ternyata pahala dia lebih banyak daripada yang ceramah. Siapa itu? Yang syuting, edit, upload, share, mengelola grup-grup WhatsApp, grup-grup mak-mak garis keras,
Influencer, sekarang yang dicari orang influencer. Orang mau pergi ke IKN, yang dicari influencer. Nggak usah kita teruskan. Lalu kemudian apa materi yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan itu materinya apa? Materi pokok yang mau disampaikan, inti sekali materi yang pertama adalah akidah. Setelah akidah, fikih. Setelah fikih, akhlak. Dimanapun ngajinya nggak keluar dari akidah, fikih, akhlak. Nanti akidah ini punya cabang lagi, bahas tentang Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, takdir. Fikih ini terbagi lagi, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah, fikih. Akhlak ini terbagi lagi tentang ridho, qanaah, tawadu, zikir, tawakal, bercabang-cabang. Inilah materi yang mau disampaikan. Jangan sampai buat kajian